Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, patut kita bersyukur saat ini kita boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, segala kebutuhan hidup kita. Itulah yang memberikan kita jawaban di dalam hari-hari hidup kita. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar satu bagian firman yang terdapat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 44. Ratapan pasal 3 ayat 44. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Sekali lagi, engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa itu ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang kita percaya, kita yakini itu. Untuk berbicara dengan Tuhan harus melalui doa. Menyampaikan isi hati kita, pergumulan persoalan kita di hadapan Tuhan. Sering kita mendengar banyak sekali khotbah tentang doa dan kuasanya. Dan setiap saat mempersembahkan doa kita hanya kepada Dia. Doa yang kita panjatkan itu agar doa kita dapat dijawab oleh Tuhan. Tapi seringkali doa-doa kita seolah-olah Tuhan tidak mendengarnya. Seringkali doa-doa kita Tuhan tidak menjawab. Kemungkinan setiap doa yang kita panjatkan itu menjadi pertanyaan, bertanya-tanya di dalam kehidupan kita. Seringkali doa-doa yang kita panjat itu membuat kita khawatir dan seolah-olah kita orang yang tidak pernah berdoa di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mengalami jawaban dari Tuhan sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa penghalangnya membuat kita tidak terima, tidak mendapatkan jawaban doa itu? Pada kesempatan ini, kita akan mencoba menjelaskan ada beberapa penghalang. Penghalang doa yang pertama adalah dosa dan kejahatan. Dosa atau kejahatan. Dosa atau kejahatan itu seringkali menjadi penghalang. Seringkali dosa dan kejahatan kita menghambat segala doa dan permohonan kita yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Dan itu membuat doa kita tidak dijawab dan seolah-olah kita tidak pernah berdoa di hadapan Tuhan. Pada bagian ini, kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Di sana menjelaskan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang jelas bahwa kenapa doa kita tidak dijawab seolah-olah Tuhan tidak menjawabnya. Penghalang doa orang percaya, doa setiap orang percaya kepada Tuhan itu adalah dosa dan kejahatan. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada dosa di dalam diri kita, maka Tuhan tidak akan mendengar setiap doa. 1000 kali kita berdoa di hadapan Tuhan, jawabannya sama saja. Kita tidak pernah dapat. Karena doa itu dari lubuk hati yang
membiarkan dosa. Karena itu saudara, solusi untuk doa kita, ibadah kita, pujian kita, dan diri kita selalu tembus di hadapan tata Allah yang maha tinggi, maka setiap pribadi, orang percaya yang mau mempersembahkan doanya, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, dia harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Maka Allah akan mengabulkan doa kita, saudara. Kalau kita tidak bertobat dan berbalik di hadapan Tuhan, maka doa kita akan terhalang. Ini hal pertama. Hal yang kedua, kenapa doa kita, jawaban doa kita tidak pernah kita dapat? Yang kedua itu adalah niat jahat. Niat jahat yang juga dapat menghambat. Niat jahat juga dapat menghambat kita untuk menerima doa dan permohonan kita. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18. Bunyinya, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya. Di dalam niat yang jahat, menghancurkan kehidupan, tujuannya untuk menghancurkan kehidupan orang lain, maka doa kita tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waspada bagi setiap orang percaya yang menghadapi dunia politik. Waspadalah bagi setiap orang percaya yang selalu di dalam arena pertandingan atau perlombaan. Setiap tindakan-tindakan yang niatnya jahat terhadap orang lain, dan kita meminta pertolongan dari Tuhan, maka doa tidak bisa kita terima. Jawabannya tidak akan ada, karena ada niat jahat di dalam diri kita. Niat jahat yang dimaksudkan di sini adalah ada dorongan-dorongan tertentu untuk menghancurkan kehidupan orang lain dengan sengaja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa untuk kehidupan dimiliki oleh orang percaya dengan tujuan untuk kehausan akan sesuatu melebihi batas-batas kehidupan, kerinduan, harapan setiap orang yang percaya. Itu semua tidak bisa dijawab oleh Tuhan, dan itu niat itu akan menjadi penghalang atas jawaban doa orang percaya. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah hati yang bimbang dan ragu. Hati yang bimbang atau tidak dimiliki oleh iman dan harapan adalah salah satu penghalang bagi setiap doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya setiap pribadi orang percaya harus memiliki iman yang teguh untuk kita panjatkan doa kita kepada Tuhan. Doa, sering orang suka berdoa, tetapi ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu yang membuat doanya itu tidak diterima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 6, hendaklah ia meminta di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kiang kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi berdasarkan Yakobus pasal 6 ayat 6 dan ayat 7 itu adalah meminta kepada Tuhan dengan mendasari iman dan pengharapan yang teguh dan tidak ragu-ragu, tidak bimbang apakah Tuhan akan kasih atau tidak. Dengan doa yang saya panjatkan kepada Tuhan ini, apakah Tuhan akan menjawab atau tidak? Apakah Tuhan bisa atau tidak? Apakah Tuhan itu mampu melakukan atau tidak? Saudara, doa di dalam kebimbangan itu, keraguan-raguan itu
akan menjadi penghalang bagi setiap doa dan permohonan yang kita panjatkan. Oleh sebab itu syarat yang Tuhan menawarkan kepada kita untuk kita dapat mempersembahkan doa dan permohonan kita itu adalah doa di dalam iman. Kalau keraguan-raguan menurut Yakobus tadi itu dia katakan doa di dalam kebimbangan itu adalah sama dengan orang yang bimbang, itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kalau kita sudah dibayar oleh darah Yesus Kristus yang murni dan dia membuat kita menjadi orang-orang percaya, anak-anak ketebusan, berarti kita tidak ragu-ragu akan setiap doa dan permohonan kita. Syarat yang doa yang dapat menembus di hati Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan penuh iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius pasal 21 ayat 22 itu berkata, dan apa saja yang kamu meminta di dalam doa dengan penuh pengharapan atau penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini firman Injil berkata, kalau kita mau berdoa di hadapan Tuhan, kita harus mendasari iman. Di dalam doa, di dalam iman, pasti kita akan menerima segala doa dan permohonan. Rahasia yang keempat untuk menghambat di dalam doa dan permohonan orang percaya adalah keluarga yang tidak harmonis itu membuat doa kita bisa terhalang. Pertama Petrus pasal 3 ayat 7 Pertama Petrus pasal 3 ayat 7 itu berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika keluarga itu tidak harmonis di dalam hari-hari hidupnya, maka doa kita juga akan mengalami hambatan. Doa kita akan menjadi palang. Ketidakharmonisan di dalam keluarga itu membuat doa akan menjadi terhalang dan tidak akan mendapat jawaban dari doa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga menurut Petrus ini, kita dituntut untuk kehidupan antara suami dan istri perlu bijaksana. Kita juga kita sebagai seorang kepala keluarga perlu bijaksana terhadap istri dan istri terus bijaksana terhadap suami. Dan di bawah naungan suami dan istri dapat mengantar anak-anak yang adalah titipan Tuhan itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak saling menghormati, anak-anak menghormati orang tua. Dan ini adalah syarat untuk kita mau mendapat pergumulan-pergumulan doa yang dilakukan oleh keluarga itu. Keluarga akan mengalami berkat, keluarga akan mengalami kuasa, keluarga akan mengalami suatu mujizat. Dan kuasa Tuhan akan menyertanya apabila keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai, dan kasih sayang itu ada di tengah keluarga itu. Barulah doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Ketidakharmonisan di dalam keluarga adalah salah satu hambatan di dalam doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Doa itu bukan saja dibangun dengan uang atau harga. Keluarga itu bukan saja dibangun dengan uang atau harta, tetapi juga dengan kasih sayang, kerukunan, kesetiaan, bahkan juga dengan rasa hormat kepada satu sama dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
maka tentu saja tugas menjaga kerukunan, keharmonisan, kesetiaan, dan kesehatan itu bukan saja tugas suami sebagai kepala keluarga, tapi juga istri, bahkan juga anak-anak di dalam keluarga itu. Agar doa kita itu dapat dijawab langsung oleh Tuhan, dan kita juga akan hidup di atas jawaban doa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya firman Allah di saat ini memberitahukan kepada kita bahwa doa itu ada penghalangnya. Doa itu ada penghalangnya jika ada dosa, jika ada niat jahat, jika hati kita bimbang dan ragu, atau juga doa akan ada penghalangnya apabila keluarga itu tidak harmonis. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui channel YouTube ini mengajak kepada kita sekalian agar doa kita tidak terhalang di dalam setiap doa dan pergumulan yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Bebaskan diri dari dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak bisa katakan saya orang benar, kita orang benar. Kita semua jatuh ke dalam lumpur dosa. Bagaimana supaya dosa itu kita tinggalkan mengaku di hadapan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang kita panjatkan, kalau doa, semua doa yang bersifat niat jahat kepada orang lain, kepada keluarga lain, kepada musuh lain, itu semua tidak akan dijawab oleh Tuhan. 1000 kali kita meminta dengan air yang berlinang, kita terus meminta ratapi di hadapan Tuhan untuk menuntut jawaban Tuhan. Tetapi kalau ada niat jahat di dalam hati kita, maka Tuhan tidak akan menjawab segala doa dan permohonan kita. Segera lepaskan semua niat jahat itu kepada di dalam hari-hari hidup kita. Di dalam kehidupan kita untuk Tuhan, kepada Tuhan itu tidak ada bimbang dan ragu. Sama sekali kita tidak memiliki bimbang dan keraguan-raguan di dalam hati kita. Tuhan itu penyedia. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hari-hari hidup kita. Maka itu hati kita tidak boleh bimbang dan ragu akan Tuhan. Kalau kepada dunia kita bisa ragu, kita bisa bimbang, kita bisa bertanya-tanya. Tetapi kalau kepada Tuhan tidak boleh ada bertanya-tanya, karena Tuhan itu sumber segala sumber. Dia memiliki langit, bumi serta segala seisinya, bahkan kita manusia. Tuhan juga, kita tidak baik di dalam perjalanan kehidupan kita juga tidak lepas dari keluarga. Maka keluarga kita selalu harmonis, hidup sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati, saling sayang antara satu dengan yang lain, di antara kehidupan sebagai persaudaraan, kehidupan sebagai suami istri, maka Tuhan akan mengantar hidup kita di dalam setiap doa dan permohonan kita. Apapun yang kita minta, Tuhan akan menjawabnya. Kalau kita lepas dari